Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah. Dan semua generasi, satu yang belajar mengenal diri, belajar bermakrifat kepada Allah, Allah akan hidupkan cahayanya dan bisa meliputi sampai dengan 70 derajat intifada para malaikat, menampung semua keluarga dan ahlul bait serta dzurriyyatnya. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan yang diberikan kepada hambanya yang lagi mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai diri hamba itu sendiri. Begitu cerita. Oleh karena itu kita ini berupaya dalam hidup, jangan minimal dan terbatas saja perjalanan takwa kita. Kita harus tingkatkan derajat dan iman takwa, derajat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pangkat derajat iman dan tauhid ini tinggi. Jangan hanya di tingkat yang di bawah, tapi mudah-mudahan sampai ke makom mahmudah. Kalau sampai ke makom mahmudah, itulah makomnya para nabi, itulah makomnya para wali, itulah makomnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu bukan merupakan jabatan dan profesi dunia, sehingga itu menjadi target dan cita-cita kita. Dalam kita, target kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksud warido kamatalum. Itu. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, bagaimanapun kita 24 jam, kita berikhtiar, kita bertafakur, kita sampai dengan tingkat tatatur. Tapi kalau masih hidup, itu tergantung ridho. Kalau Allah tidak kasih ridho, maka jalan pulang kita besok lusa tidak pernah kita bawa dengan hasil karya kita begitu banyak selama kita hidup. Olahan tafakur kita, olahan tatatur kita, olahan amal ibadah kita, tidak akan kita bawa menjadi bekal yang kekal kalau Allah tidak ridho. Maka ridho adalah merupakan kata, ungkapan, diksi, narasi, dan kalimat yang sederhana, mengandung khasiat yang sangat dahsyat. Jadi semuanya semata-mata karena ridho. Maka kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah barangkali sedikit pencerahan ini membuat kita lebih merenung diri dan berintrospeksi diri ya. Istri-istri kita bina baik-baik. Kita bina baik-baik. Kalau dia belum pakai jilbab, ajak dia pakai jilbab. Ajak dia pakai jilbab. Karena apa? Banyak perempuan tidak paham kalau pakai jilbab itu jangan sampai hanya mau bergaya-gaya. Tidak, bukan seperti itu. Jilbab itu adalah rahasia untuk melindungi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah yang dititipkan kepada hamba yang bernama perempuan itu sangat indah. Mahkota tertinggi itu ada di kepalanya, di rambutnya, insyaallah. Semua aurat itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahayanya kalau kita tutup aurat. Jadi alangkah naifnya kalau kita masih hidup, jasad saja tidak menggunakan jilbab, apalagi ruhaninya, jiwanya. Orang yang pakai jilbab sepanjang dia hidup saja, menutupi auratnya saja. Kita laki-laki, jasadnya kita tutup aurat saja. Belum tentu kita punya jiwa menutup aurat. Belum tentu kita punya jiwa juga auratnya tertutup. Bagaimana menutup atau menghijabi aurat daripada jiwa kita? Itu juga sebuah pelajaran yang khusus. Teknis pelajaran yang mantap itu. Jadi tidak bisa kita persoalannya di jasad saja kita susah menggunakan atau menutup aurat. Ilmu itu kita sudah dapatkan secara syar'i. Kita belajar dari kecil diajarkan kita tutup aurat. Laki-laki punya aurat batasnya sampai sini sampai sini. Perempuan punya aurat batasnya sampai sini sampai sini. Itu jasad. Itu saja malas kita amalkan karena kita tidak tahu hakikat ilmunya. Kenapa? Baginda Nabi mensunahkan istrinya. Baginda Nabi mengajarkan kita dengan ajaran agama Islam ini, aurat itu sangat penting untuk ditutupi. Itu. Ilmu itu harus kita ajarkan kepada istri kita. Bukan istri kita mengatakan, terlalu alim, terlalu fanatik begitu. Tidak, ada hakiki ilmu yang harus dikasih tahu secara bijaksana sehingga dia faham. Oh, saya mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sama dengan saya taat dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sempit memfokuskan bahwa yang mana ibadah itu berarti sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat, ibadah itu naik haji, ibadah itu rukun Islam 5. Tidak. Yang lain itu juga beribadah karena sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk baginda Nabi melalui
sabda-sabdanya. Insyaallah ya. Oke. Barangkali sementara itu dulu. Mungkin kita sama-sama memecahkan diskusi-diskusi pembahasan pengkajian kita terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi barangkali. Kita rileks saja, bincang-bincang rileks. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.